Pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Kurang semangat. Semangat pagi. Kurang semangat. Semangat pagi. Oke, makasih. Untuk hari ini, Pak Guru ada pantun. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa Pak Guru ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar yaitu tentang wirausaha kelas 6 tema 5 subtema 1 pembelajaran yang pertama. Oke, ini adalah kebiasaan baik yang sering kali kita lakukan sebelum masuk ke sekolah. Seperti apa aja itu? Mencuci tangan. Yang keduanya? Sebelum masuk ke sekolah. Yang ketiganya? Memakai masker. Itu adalah kebiasaan yang setiap hari kita lakukan sebelum kalian ke sekolah. Oke, Pak Guru minta tolong salah satu teman kalian untuk memimpin doa. Silahkan Fahri ke depan untuk memimpin doa. Doa dimulai. Bersiap. Oh iya, bersiap. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk yang rapi. Membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Fahri sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke, semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, absensi, duduk sekarang nak. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Semua, Kak. Masuk semua, alhamdulillah semuanya pada sehat ya. Yang terpenting dari kalian adalah menjaga kesehatan. Walaupun masih dalam masa pandemi, tapi kalian harus tetap menjaga kesehatan, itulah yang paling utama. Kenapa? Supaya kalian bisa belajar dengan baik, bisa belajar dengan sempurna. Jadi tidak lagi menggunakan yang namanya daring. Sekarang kita sudah luring. Luring itu apa? Belajar ya secara langsung, tatap muka. Oke, lanjut. Ya, negara-negara ASEAN. Kita kemarin, minggu yang lalu kita sudah belajar, yaitu tentang negara-negara ASEAN. Ada yang masih ingat negara ASEAN itu apa saja? Indonesia, Kamboja, Malaysia, Thailand, Filipina, apa neng? Vietnam, Brunei Darussalam, Thailand, Laos, Myanmar, Kamboja. Ada 10, Singapura. Kok 11? Ada yang double berarti. Oke, mungkin ada yang lupa atau kelupaan, kita ulang pembelajaran yang lalu ya. Kita menyanyi hari ini untuk mengingat negara-negara ASEAN. Oke, yuk berdiri. Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam, Indonesia, Jakarta, Singapurnya Singapura, Filipina, Manila, Thailandnya di Bangkok, Laosnya di Vientiane, Kamboja nih, Vietnam, Hanoi, Darussalam, Bandar Seri Begawan, ibu kotanya Myanmar, adanya di Napiu. Kita menghafal negara di ASEAN, mari belajar mata uang rupiah Singapura, dolar Singapura, Thailand, baht Thailand, Malaysia, ringgit Malaysia, Filipinanya peso, dolarnya dolar Brunei, Kamboja, mata uangnya real, Laos mata uang kip, Vietnam mata uang dong, Myanmar mata uang cat, itu negara ASEAN. Mari kita belajar negara-negara ASEAN. Mat lagu biar kita hafal. Oke, itu untuk mengingat pelajaran yang lalu. Silahkan duduk. Sekarang kita belajar yaitu peran dan posisi Indonesia di wilayah ASEAN. Yang pertama, apa nak? Menjadi salah satu negara pemerkasa berdirinya. Yang kedua, penyelenggara KTT ASEAN pertama. Itu peran Indonesia sangat penting ya. Yang ketiga, yang keempat, berpartisipasi dalam ajang olahraga SEA Games.
Yang kelima. Yang keenam. Iya, ini adalah pelajaran yang sudah kita pelajarin minggu yang lalu. Oke, untuk membakar semangat kita latihan tepuk lagi nih. Yuk, berdiri. Masih ingat tepuk wow? Masih. Oke. Kalau Pak Guru bilang tepuk wow berarti bagaimana? Oke, kita coba. Tepuk wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow. Oh, belum hafal. Kita ulang sekarang. Tepuk wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow. Oke, terima kasih. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Salah satunya yaitu setelah diskusi terkait peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN melalui PowerPoint yang disajikan, peserta dapat mengidentifikasi contoh-contoh wirausaha di lingkungan sekitar dengan tepat. Jadi nanti kita belajar kegiatan ekonomi yang berada di sekitar lingkungan kita. Yang keduanya yaitu setelah berdiskusi terkait peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, peserta dapat menyajikan laporan dengan tepat. Jadi nanti dapat melaporkan apa sih yang kita pelajarin tentang ASEAN ini. Terus apa kegiatan ekonominya di sekitar kita itu apa, nanti kita pelajarin itu. Yang ketiga, setelah mengamati video pembelajaran yang ditampilkan pada PowerPoint, peserta dapat mengklarifikasi, maksudnya menjelaskan lagi itu apa yang sudah kita pelajari nanti ya. Mengklarifikasi yaitu benda magnetis dan non-magnetis secara tepat. Jadi nanti kita juga belajar juga selain ASEAN, kita nanti belajar yaitu benda magnetis dan juga non-magnetis. Apa itu Pak? Nggak usah buru-buru, nanti kita akan pelajari. Terus setelah mencermati video benda magnetis dan non-magnetis, peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat benda magnetis dan non-magnetis secara tepat. Ini adalah tujuan kita nanti belajar nih, supaya kita tahu sifat-sifat benda magnet itu seperti apa. Terus yang kelima, melalui kegiatan praktek membedakan benda magnetis dan non-magnetis, peserta dapat menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Jadi nanti kalian akan mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan tentang benda magnetit yang akan kita pelajari selanjutnya. Oke, lanjut. Oke, perhatikan gambar di depan. Sebelah kanan ada tukang apa itu? Oh iya, fotokopi. Ada yang kenal tukang fotokopi di sini? Ada. Pak Aldi, Pak. Oh iya, benar. Yang keduanya ada siapa itu? Pak Kumis, tukang cukur. Terus yang ketiganya ada Pak. Pak siapa ini? Pak Montir. Pak Montir ini kerjanya apa ini? Iya, bengkel, membenarkan atau membetulkan motor atau kendaraan yang rusak. Apa nih Pak tujuannya kok kita mempelajarin ini? Adalah pekerjaan yang ada di sekitar kita, yang nantinya mendukung keekonomian negara kita dan juga ASEAN, gitu ya. Selanjutnya, nih peranan dan posisi Indonesia di ASEAN. Secara umum ada beberapa peran Indonesia dalam lingkup ASEAN. Kita pelajarin bareng-bareng setelah ini. Nih, apa saja sih peran Indonesia dalam bidang ekonomi? Ada yang tahu? Apa aja tadi? Apa? Sebagai? Iya, sebagai pemerkasa masyarakat ekonomi ASEAN. Ada lagi? Apa nak? Iya, sebagai jalur kapal niaga. Yang ketiga, berperan dalam lumbung padi ASEAN. Yang keempat, apa? Apa yang keempat?
Coba, udah 3 tadi dijawab. Sekarang coba kita lihat, apakah benar yang kalian sebutin? Ya, ternyata benar ya. Ya, pertama yaitu sebagai pemerkasa masyarakat ekonomi ASEAN. Benar ya? Benar. Yang keduanya, alur laut Kepulauan Indonesia sebagai jalur kapal niaga. Benar juga. Yang ketiga, berperan dalam lumbung padi ASEAN. Benar juga. Yang keempat belum dijawab karena belum tahu. Berperan sebagai pelopor dan pendiri ASEAN, Free Trade ASEAN atau AFTA. Ini adalah peran Indonesia di ASEAN. Lanjut kita belajar. Usaha-usaha lain di sekitar kita. Ada usaha fotokopi. Ada nggak? Ada. Ada usaha pangkas rambut. Ada. Ada bengkel. Ada warung penjual sayur. Ada warung makanan. Ada warung kopi. Disingkat apa biasanya ini? Warkop. Terus ada juga butik. Tahu butik? Apa itu? Penjual baju, Pak, tapi baju-baju mahal, benar. Toko alat tulis ada di sini? Ada. Konter pulsa? Ada. Hafal, Pak, saya sering beli. Terus salon, tahu salon? Tahu. Untuk apa salon? Perawatan, Pak. Kalau yang perempuan tahu ya. Kalau laki-laki nggak tahu salon, nggak tahu ataunya potong rambut. Oke, dan lain-lainnya ya. Terus usaha fotokopi. Nih, kita sering lihat tapi kita tidak memperhatikan. Tukang fotokopi ngapain sih, Pak? Biarin aja orang tukang fotokopi gitu ya. Tapi kita perlu tahu ya sumber daya dan peralatan yang digunakan. Yang pertama, mesin fotokopi menjadi alat produksi utama. Yang keduanya, kertas berfungsi sebagai bahan produksi. Yang ketiga, sumber daya manusia menjadi operator mesin fotokopi mah gampang, Pak, tinggal naruh bisa saya. Belum tentu, kan harus bisa mengoperasikan alat tersebut. Kalau tidak bisa mengoperasikannya, belum tentu kita dapat menggunakan mesin fotokopi tersebut. Jadi perlu keahlian juga ya. Lanjut. Pangkas rambut. Wah, ini Pak gampang, Pak, tinggal motong. Oh, kita pelajarin coba. Sumber daya dan peralatan yang digunakan. Yang pertama, mesin dan gunting merupakan alat untuk memotong rumput. Kok rumput? Rambut. Yang keduanya, kursi menjadi tempat pelanggan duduk untuk mencukur. Yang ketiganya, sumber daya manusia menjadi operator dari alat cukur. Jadi, cukur rambut ini juga memerlukan keahlian khusus atau keterampilan khusus. Kalau yang tidak bisa potong rambut, hasilnya tidak akan baik atau maksimal. Jadi penting juga nih, bisa memotong rambut. Usaha bengkel. Sumber daya dan peralatan yang digunakan. Yang pertama, perkakas dan spare part sebagai alat dan usaha. Yang kedua, sumber daya manusia yang menggunakan seluruh perkakas untuk memasang spare part. Spare part. Bukan spare part, tapi spare part. Ya. Spare part itu apa, Pak Guru? Alat-alat yang digunakan untuk mengganti alat-alat pada kendaraan kita yang rusak. Kalau perkakas apa, Pak Guru? Ya bisa obeng, bisa tang, itu merupakan perkakas. Lanjut. Nih, pertanyaannya seperti ini. Setelah kita sudah mengulik tuh, nanti mempelajari, ada tukang fotokopi, ada tukang potong rambut, ada montir. Montir itu artinya tukang membenerkan kendaraan bermotor. Apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri kita? Tidak, bisa berasal dari luar negeri. Karena apa? Belum tentu negara kita mampu untuk membuatnya. Jadi kita perlu kerjasama dengan negara ASEAN. Itulah yang kita pelajari hari ini. Karena tidak ada di negara kita, kita akhirnya membeli dan juga menjual barang kita juga dijual ke sana. Jangan sampai kita rugi juga.
Membeli boleh, tapi kita juga harus menjual. Jangan cuma satu arah, membeli saja, tapi kita tidak pernah menjual. Itu juga sebuah kesalahan. Jadi harus imbang, minimal lebih. Lanjut. Pakai Bu Murni. Bu Murni, pakai HP sampean. Terus kita belajar yaitu yang tadi kita lanjutkan, apakah peralatan tadi semuanya berasal dari negara luar? Ternyata tidak. Karena kebanyakan mesin fotokopi, mesin cukur, dan perkakas merupakan barang buatan luar negeri. Nelpon ya nih. Siapa nelpon nih? Bu, tolong diangkat. Bu, tolong diangkat. Juga ya? Oke, coba kita lihat. Ya, yaitu mesin fotokopi, mesin cukur, dan perkakas yang kebanyakan berasal dari negara lain. Ini adalah yang tadi sudah Pak Guru tanyakan. Terus ini adalah ekspor batik terus meningkat. Yang dimaksud ekspor itu apa? Apa itu ekspor? Menjual barang dari negara kita sendiri ke luar negeri. Itu adalah ekspor. Ekspor batik terus meningkat. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga 2019 mencapai 1,5 miliar, sekitar 22,07 triliun. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik cenderung meningkat setiap tahun. Pada periode Januari-April 2015, nilai ekspor mencapai 81,8 juta atau sekitar 1,2 triliun. Lanjutan yang tadi ya, Nak. Ekspor pada 2014 mencapai 340 juta, sekitar 5 triliun. Jumlah itu meningkat 17% jika dibandingkan dengan ekspor 2013. Batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Ini adalah batik-batik yang dijual ke luar negeri. Yang dipakai ini adalah contoh-contoh batik yang dapat sudah bisa dijual sampai ke luar negeri. Ada yang dari Solo, ada yang dari Jepara. Pokoknya masih di wilayah negara kita. Memang memproduksi batik secara massal supaya bisa apa? Bisa diekspor ke luar negeri. Arti dari ekspor itu apa sih Pak Guru? Jadi kita dapat menjual barang-barang ke luar negeri. Kalau tadi Pak Guru kita menjual, kita membeli misalnya mesin fotokopi tadi disebutnya apa? Impor. Artinya apa? Mendatangkan barang-barang dari luar negeri ke negara kita. Jadi ke negara kita nih, kita beli. Itu namanya impor. Kalau ekspor kita berarti menjual ya. Terus ini, paket wisata. Kita juga harus bangga nih. Salah satu kekayaan negara kita. Pariwisata Indonesia ada di Bromo, ada di Bali, ada di Yogyakarta juga. Jadi banyak di negara kita ini tempat pariwisata. Kita harus bangga. Karena negara kita ini terkenal sebagai negara yang memiliki pariwisata yang indah dan banyak. Seperti di Pulau Komodo juga bisa dipakai juga. Itu juga tempat wisata juga. Ada lagi Rumah Gadang di Padang, itu juga tempat wisata.
Terus ini adalah barang-barang yang diekspor dan diimpor. Ini adalah barang-barangnya. Terus selanjutnya kita mempelajari nih, di sini ada gambar apa sih, Nak? Magnet, dan ini uang logam. Kenapa Pak kok ada hubungannya magnet dengan uang logam? Uang ini berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Tadi kita ekonomi itu akhirnya arahnya kemana sih, tentang kegiatan ekonomi, yaitu tentang uang atau keuangan. Dan juga magnet. Magnet ini bagaimana Pak? Ya ini yang akan kita pelajari nanti. Itu adalah contoh benda-benda magnetis dan non-magnetis. Benda magnetis. Misalnya ada peniti, ada gunting, ada paku. Kalau non-magnetis misalnya ada sisir, ada penghapus, ada kayu. Kenapa seperti itu? Belum kita pelajarin. Nih, apa sih benda magnetis dan non-magnetis? Kita pelajari nih. Benda magnetis dan benda non-magnetis. Yang pertama, benda-benda yang dapat ditarik dengan magnet disebut dengan benda magnetis. Contohnya benda magnetis adalah yang terbuat dari besi, baja, dan juga nikel. Terus ada lagi benda-benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut benda non-magnetis. Contohnya benda non-magnetis ini adalah kayu, karet, plastik, aluminium, dan tembaga. Ini adalah contoh dari benda magnetis dan non-magnetis. Ini baru penjelasannya saja. Kalian belum melakukan percobaan. Nanti kita akan melakukan percobaan. Kalian yang akan melakukan percobaan. Ini adalah alat-alatnya. Sudah dibawa? Sudah. Nih, benda magnetis dan non-magnetis. Ya, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah semua istilahnya dari BPW menyiapkan BPK itu PKK, PPKA juga BPK. Ya, jadi nanti dengan dari objek 1 sampai 4, karena dari 4 itu kan ada kesehatan di ada contoh sebenarnya PPKA kantornya KPI itu di program ya komisi ya. Kiranya cukup sekian dari saya, sampai jumpa yang dapat ditarik oleh apa saja benda-benda. Coba diperhatikan ya Nak. Itu artinya benda ada magnet, terus saat itu bisa ditarik. Belum lanjut ke Mas Yoko yang Nah, manakah di antara kedua benda tersebut yang dapat ditarik oleh magnet? Di antara pensil dan paku yang dapat ditarik oleh magnet yaitu paku. Paku termasuk benda magnetis, sedangkan pensil benda non-magnetis. Ayo kita pelajari lebih paham serta dapat membedakannya. Benda magnetis dan non-magnetis. Benda magnetis merupakan benda yang dapat ditarik atau didorong oleh magnet. Ini contohnya ya. Nih, ditarik tuh, dia menarik. Kalau ditarik nggak bisa, berarti dia magnetis. Benda non-magnetis merupakan benda yang tidak dapat ditarik atau didorong oleh magnet. Contohnya, ada pensil, ada apa lagi nih? Kayu. Apakah bisa ditarik? Tidak. Mari kita cek benda-benda berikut ini. Peniti, kira-kira bisa? Bisa. Sisir. Penghapus. Tidak. Peniti ditarik magnet. Sedangkan sisir tidak ditarik magnet, tidak bisa. Terus satu lagi yaitu ada penghapus, bisa nggak ya? Tidak ditarik magnet. Mari kita cek benda berikut ini.
Gunting. Bisa ditarik? Sama karet. Karet tidak bisa karena daun tidak ditarik, bisa nggak daun? Tidak. Gunting? Bisa. Terus karet? Tidak bisa. Coba. Sekarang ada lagi ya, ini apa ini? Klip. Batu dan kaca. Dapat ditarik ternyata klip itu. Kenapa ya bisa ditarik ya? Karena besi kali ya? Ya, terus batu tidak dapat ditarik. Terus kaca, kira-kira kaca bisa nggak ya? Tidak dapat ditarik juga. Nanti kalian melakukan percobaan sendiri. Coba sebutkan benda-benda yang dapat ditarik magnet serta benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Apa saja yang dapat ditarik magnet? Peniti, paku, apalagi? Gunting, klip. Ya, terus yang tidak bisa ditarik magnet? Kayu, sisir, pensil. Apalagi? Daun, penghapus. Itu adalah benda magnetis dan non magnetis. Nih, contoh benda magnetis dan non magnetis lagi. Yang gambar pertama, ini kenapa sih kok bisa nempel di kulkas? Karena ada magnetnya, mengandung magnet ini. Makanya bisa nempel di kulkas. Ini juga nih, apa ini yang kedua ini? Tempat pensil. Apanya ini yang mengandung magnet ini? Apanya nak? Tutupnya. Tas. Apanya yang magnet? Kancingnya. Papan catur magnetis bukan? Bukan. Gunting. Kompas. Dinamo. Bel listrik. Iya. Nah, ini apa sih nak yang dapat kalian lihat ini apa sih nak dari dua ini? Nah, ada dua sepeda, bedanya di mana? Yang satu lampunya menyala, yang kedua lampunya tidak menyala. Ada pertanyaan di bawahnya, coba. Mengapa lampu menyala pada sepeda A dan mati pada sepeda B? Karena di sepeda A ada dinamo sepedanya ternyata. Bener ya? Oh iya, ada dinamonya di sini. Yang kedua, mengapa lampu bisa menyala? Karena adanya aliran listrik dari dinamo. Siapa yang menemukan dinamo sepeda? Michael Faraday. Michael Faraday, Pak Guru. Iya, orang mana Pak Guru? Orang mana ya? Terus yang ketiga, apa saja yang mendorong untuk melakukan penemuan tentang dinamo sepeda? Kenapa sih kok orang dulu sampai pengen sekali menemukan supaya ditemukannya dinamo sepeda? Kira-kira apa nak? Supaya dapat beraktivitas di malam hari, pinter Dwi. Jadi supaya dapat beraktivitas ketika malam hari. Coba kalau nggak ada dinamo, nggak ada lampu, kita naik sepeda kita bakalan nabrak. Makanya orang dahulu menemukan yaitu dinamo sepeda supaya ketika bepergian malam hari tidak mengalami gangguan. Kegunaan dari dinamo sepeda dan lampu ya. Terus ada lagi yaitu mengapa lampu dapat menyala? Karena ada aliran listrik dari dinamo. Itu yang kita pelajarin ya. Oke.
Sekarang kalian membentuk kelompok. Sesuai dengan kelompoknya nih, dilihat dulu. Kelompok magnet. Magnet batang ya, nanti kalau Pak Guru magnet batang, berarti yang ke depan magnet batang. Ada Dwi, ada Akila, ada Vira, ada Azam. Yang kedua kelompok magnet jarum. Ada Hilya, Safa, Tubagus, dan Rehan. Kelompok magnet U, Fahri, Fatan, Kaila, Kesya. Kelompok kompas ada Zainab, Kaila, Lili, dan Asia. Sekarang kalian bentuk kelompok tanpa bersuara. Mejanya juga dirapikan sebelum melakukan kegiatan selanjutnya. Ayo, silakan. Jangan ada suara. Coba dirapikan. Ayo dirapikan mejanya supaya rapi bagaimana? Dirapikan. Oke, kelompok magnet batang sudah siap. Kelompok kompas juga sudah ya. Magnet jarum, magnet batang, magnet U sudah. Oke. Nanti hafalin ya kelompok-kelompoknya ya. Oke, sekarang coba dilihat lagi apa nih, kita harus ngelakuin apa nih? Membimbing penyelidikan maupun. Oke, sekarang coba kalian berdiskusi, Pak Guru mau nanya. Diskusi dulu. Diskusi. Sebutkan benda-benda di sekitar kita. 5 saja yang termasuk benda magnetis dan non-magnetis. Nanti Pak Guru tanya per kelompok. Sekarang diskusi dulu apa yang mau ditulis. Ditulis di bukunya. Coba sebutkan nanti benda magnetis dan non-magnetis sekarang. Coba benda magnetis dan non-magnetis ditulis. 5 benda non-magnetis. 5 benda magnetis. Coba ditulis. Ditulis coba apa saja benda magnetis dan benda non magnetis apa saja. Benda magnetis dan non magnetis apa saja bendanya. Benda magnetis dan non-magnetis. 5 ya. Coba. 5 kalian tulis 5 bendanya. Nanti satu kelompok satu aja yang jawab. Ya, apa saja itu benda magnetis dan non-magnetis? Coba 5.
Oke, sudah selesai? Ada yang belum? Sudah semua? Oke, coba Pak Guru tanya sekarang sama kelompok magnet jarum. Siapa magnet jarum? Oke. Coba sebutkan 5. Ayo, sebutkan, Nak. Katanya sudah tadi. Ya, 5 non magnetis dulu. Magnetis dulu, 5. Nah, apa aja? Apa? Magnetis. Apa? Peniti. Paku. Gunting. Klip kertas. Busi. Oke. Selanjutnya yang non magnetis siapa? Daun. Batu. Pensil. Kaca. Sisir. Sekarang kelompok kompas. Ya. Ayo sebutin. Yang magnetis. Peniti. Gunting. Kompas. Paku. Yang non magnetis. Kaca. Iya. Kayu dan sisir. Oke, magnet batang. Magnetisnya gunting, jarum, paku, peniti, penjepit kertas. Non magnetisnya kayu, batang, paku, batu, kaca, karet gelang, sama daun. Sebelah sini magnetis. Iya. Iya. Ya. Terus yang non magnetisnya? Taplak meja. Iya. Buku, daun. Oke. Itu adalah benda di sekitar kita. Yang ada di sekitar kita nih. Oh, ada nih yang magnetis, yang tidak magnetis juga ada. Maksudnya di sekitar kita sekarang ini loh. Ya. Lanjut. Sekarang Pak Guru bagiin lembarnya, terus siapin peralatannya. Peralatan untuk melakukan percobaan. Ya, peralatannya keluarkan. Ya, dikeluarkan peralatannya. Yang sudah dibawa keluarkan. Ini, di sini ya. Nih, lakukan coba percobaannya. Lakukan percobaan. Yuk, coba lakukan percobaan. Coba di ini percobaan yuk. Yuk, dilihat. Percobaan yuk. Coba dicoba. Gimana percobaannya satu-satu? Ya. Tulis dulu. Mana di sini tulisnya? Siapa yang nulis? Terus kelompok ini, mana barang-barangnya?
Iya, kelompok apa ini? Coba. Dicoba dengan ini, bisa nggak? Tanggal 12 kan, Pak? Tanggal 12. Iya. Coba dilakukan percobaan. Itu bisa nggak? Bisa. Ya udah ditulis satu-satu apa aja benda-bendanya ya. Yang sebelah sini. Sini ya. Gimana? Apa aja pertama? Gunting. Bisa? Bisa. Coba lanjutkan. Yo. Bisa. Ditulis, yuk ditulis nak. Kurang? Kayu kan ini bisa pakai ini. Ini kayu juga. Jangan ditarik ini. Penghapus. Coba tadi magnetnya mana? Penggaris. Pensil udah belum? Pensil. Nggak bisa. Kreatif banget ini kelompok ini. Sudah? Oke. Ini bagaimana prosesnya, udah sampai mana? Udah, oke. Kelompok ini? Oh, belum. Selesai, oke. Kelompok ini udah selesai? Udah. Oke. Oke, sudah semua? Ada yang belum? Oke, semuanya sudah ya? Oke, sekarang kita melakukan presentasi. Dari setiap kelompok maju ke depan. Coba. Sekarang kita coba dari kelompok Kompas. Yuk maju ke depan. Boleh di sini? Ayo, berempat. Ayo, kami dari gimana? Ayo, kami dari akan mempresentasikan hasil dari percobaan yang sudah kami lakukan. Ayo, apa aja tadi yang sudah dibaca dong?
Peniti? Peniti dapat ditarik oleh magnet. Terus? Iya, terus? Terus selanjutnya? Iya, terus? Selanjutnya? Oke, berikan tepuk tangan pada mereka. Oke, sekarang kelompok magnet batang. Silakan di sini, Nak. Neneng. Iya. Kami dari, ayo dong. Akan hasil dari percobaan yang kita lakukan. Oke. Dapat ditarik magnet. Terus? Terus? Iya. 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 Oke. Itu merupakan hasil dari kelompok magnet batang. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Ayo, kelompok mana yang mau duluan? Yuk, silakan. Kami dari kelompok magnet jarum akan mempresentasikan hasil pembahasan kami. Yuk. Iya. Oke, terima kasih dari kelompok magnet jarum. Berikan tepuk tangan. Yo, kelompok terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok magnet ingin mempresentasikan prediksi kami tentang Oke. ada gunting. Gunting dapat ditarik oleh magnet. Ada daun. Daun tidak dapat ditarik oleh magnet. Tidak ada peniti. Peniti dapat ditarik oleh magnet. Keempat, kertas. Kertas dapat ditarik magnet. Kelima, ada sisir. Sisir tidak dapat ditarik oleh magnet. Enam, ada karet tulang. Karet tulang tidak dapat ditarik oleh magnet. Tujuh, ada kartu. Tidak dapat ditarik oleh magnet. 8, ada kertas. Kertas tidak dapat ditarik oleh magnet. 9, ada kaca. Kaca tidak dapat ditarik oleh magnet. 10, ada batu. Batu tidak dapat ditarik oleh magnet. 11, ada jarum betul. Jarum betul dapat ditarik oleh magnet. 12, adalah paku. Paku dapat ditarik oleh magnet. Oke, terima kasih dari kelompok. Oke, berikan tepuk tangan.
Oke, itu adalah hasil presentasi dari kelompok yang sudah maju untuk mempresentasikan hasil yaitu tentang magnet, benda non magnetis dan non magnetis. Ini tadi udah diisi ya. Oke, sekarang kita melakukan percobaan yang kedua, yaitu sifat-sifat magnet. Nanti kalian maju ke depan, yaitu setiap kelompok nanti mencoba sifat-sifat magnet, yaitu dengan cara mendekatkan dua buah magnet yang warnanya sama dan warnanya tidak sama. Nanti caranya seperti itu ya. Terus setelah itu, setelah kamu sudah mendekatkan magnet-magnet tersebut dan dibolak-balik, kamu baru melakukan analisis yaitu tentang sifat-sifat magnet. Nah, ini sifat-sifat magnet. Oke, dari kelompok mana dulu yang melakukan percobaan untuk sifat-sifat magnet? Kelompok mana? Yang duluan? Dari kelompok jarum dulu? Oke, dari kelompok jarum maju ke depan. Sini. Berempat. Nih, ada yang pegang dan mencoba mempraktekkan kepada teman-temannya. Yang satu suruh megang kertasnya. Coba. Kertasnya disuruh pegang temannya, nak. Coba. Kalau warnanya sama, ditunjukin seperti ini dong. Nih, satu-satu ya. Satu-satu. Dulu magnet. Magnet ini dulu. Magnet batang dulu. Sama warnanya. Oh, tidak bisa itu. Oh, tidak bisa menempel. Coba, dicoba lagi. Oh, tetap tidak bisa. Oke, coba sekarang. Kalau merah dengan merah. Warnanya masih sama. Satu lagi coba, kalau warnanya berbeda. Lah itu masih sama. Oke, satu lagi yang magnet U. Terus? Oke, seperti itu. Tinggal ditulis ya, hasilnya apa dari percobaan yang dilakukan di depan. Oke, kelompok sebelah sini. Ayo. Silakan. Coba dilakukan percobaan. Ayo. Coba. Gimana melakukan percobaannya? Dari warna sama dulu. Kalau warnanya sama gimana? Oke, kalau satu lagi yang warna merah. Sama juga, saling tolak menolak. Kalau berbeda coba. Menempel. Iya, itu saling tarik menarik. Coba satu lagi. Magnet U. Apabila warnanya sama atau kutubnya sama, tolak menolak. Tapi kalau dia akan saling tarik menarik. Oke, dari kelompok Kompas. Terima kasih. Selanjutnya kelompok sebelah sini. Ayo Fahri satu. Fahri apa siapa yang megang? Coba, dari siapa Fahri duluan? Oke. Oh iya. Tutupnya sama.
hasilnya juga tidak bisa menarik atau tolak menolak. Tetapi kalau Tapi kalau yang merah itu biru atau kutubnya berbeda, saling menyatu. saling tarik menarik. Oke, satu lagi. Apabila Heeh. ini akan saling tolak menolak. Tidak bisa menempel itu, Neng. Tidak, tetapi kalau Kalau warnanya berbeda, kutubnya berbeda akan oke. Terima kasih. Oke, kelompok terakhir. Oke, silakan. Siapa yang mau melakukan percobaan? Oke, satu lagi. Oke, yuk. Yuk. Kami dari kelompok
ya. Nah, ada pembahasan materi kita pada video kali ini yaitu yang pertama kita akan membahas tentang sifat-sifat magnet dan yang kedua kita akan membahas tentang jenis-jenis magnet. Sebelumnya apakah ada yang tahu apa itu magnet dan dari mana asal magnet? Nah, jadi magnet merupakan suatu objek yang dapat menarik benda yang terbuat dari bahan tertentu, misalnya logam bersih. Film magnet ini berasal dari kata magnetismos. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya batu dari manusia ini adalah kota yang berada di Yunani. Pada zaman Yunani kuno, untuk pertama kalinya di Indonesia ditemukan batu yang dapat dimodifikasi dan dinamakan dengan magnet. Coba diperhatikan. Tertentu di sekitarnya yang dipengaruhi oleh magnet ini menyebabkan terbentuknya pola-pola tertentu dan pola-pola ini disebut dengan garis-garis magnet. Nah, yang manakah yang disebut dengan garis-garis magnet? Kalian bisa perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, yang disebut dengan garis-garis magnet adalah nah, bisa terlihat jelas ya, garis-garis ini disebut dengan garis-garis magnet yang timbul akibat pola-pola magnet. Nah, ini jadi masalah lagi karena materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sifat-sifat magnet. Ya, ini sifat-sifatnya. Ada sifat magnet yang pertama yaitu magnet menarik benda-benda tertentu. Daya tarik pada magnet mampu menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan dengan benda magnetis. Contohnya itu ada besi, baja, nikel, dan lain-lain. Sedangkan benda lainnya yang tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak mengandung salah satu benda non-magnetis. Daya magnet masih berpengaruh terhadap benda magnetis di balik perkara tersebut. Nah, kalian bisa perhatikan gambar ini ya. Jadi, ini merupakan paku. Paku merupakan contoh benda magnetis. Dan bagian ini adalah kertas. Kertas itu merupakan contoh benda non-magnetis. Jadi, magnet yang berada di bawah benda non-magnetis dapat berpengaruh untuk menarik benda yang berada di atas benda magnetis yaitu paku. Jadi ketika kalian meletakkan magnet di bawah kertas, kemudian benda logam yang dapat ditarik oleh magnet di atas kertas, jadi magnet itu dapat menarik benda yang ada di atas benda non-magnetis. Yang pertama, penghalang terlalu tebal, maka pengaruh magnet akan hilang. Kemudian yang kedua, apabila jarak magnet terhadap benda magnetis terlalu jauh, maka pengaruh magnet dan sentimeter masih dapat menyebabkan magnet. Sedangkan apabila jarak antara benda logam dan magnet meter, maka selanjutnya sifat magnet yang ketiga yaitu
Magnet memiliki kutub. Magnet memiliki kutub magnetik senama atau sama, atau kutub utara didekatkan dengan kutub utara, maka yang terjadi adalah magnet tersebut saling maka selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang jenis-jenis magnet. Ada bermacam jenis magnet yang kedua yaitu disebut dengan Magnet batang. magnet batang. Kemudian magnet mendapatkan Jenis magnet keempat disebut dengan magnet cincin. Magnet yang kelima disebut dengan magnet cakram. Magnet keenam disebut dengan magnet jarum. Yang terakhir yaitu pada magnet batang atau apel udang. Akhirnya mereka Selanjutnya kita akan membahas tentang pengelompokan magnet. Berdasarkan kemampuannya ditarik oleh magnet, benda dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada benda ferromagnetis, yang kedua ada benda paramagnetis, dan yang ketiga ada benda diamagnetis. Yang pertama yaitu benda pengeluaran ferromagnetis. HIV. Benda ferromagnetis adalah benda yang berkuat oleh magnet. Contohnya itu ada besi dan baja. Dan pelecehan, keraguan diri, keyakinan bahwa kamu tidak akan Benda pernah yang mengatasi ditarik masalah oleh ini. magnet. Contohnya itu ada aluminium dan tembaga. Dan yang ketiga ada diamagnetis atau benda non-magnetis. Benda diamagnetis ini adalah benda yang dibedakan dari magnet. Contohnya itu ada plastik dan juga kayu. Demikian pembahasan materi Butride kali ini yaitu tentang sifat-sifat dan jenis-jenis magnet. Kemudian sekolah terusnya biasa menemukan lingkungan familiar. Yuk kita berlatih. Tepat itu juga mereka tahu. Nah, di sini tugas kalian adalah mengelompokkan benda-benda yang sudah disiapkan. Nah, ada pun benda-benda yang harus kalian kelompokkan yaitu yang pertama ada pensil, kemudian yang kedua ada peniti, yang ketiga ada penghapus, yang keempat ada paku, yang kelima
kelima ada penjepit kertas yang terbuat dari logam. Kemudian yang sisir. Yang ketujuh ada gunting. Yang kedelapan ada batu. Yang kesembilan ada kayu. Yang ke-10 ada rambut. Yang ke-11 ada penghalang. Dan yang terakhir ada kaca. Nah, tugas kalian yaitu yang pertama, kalian harus mengelompokkan benda yang dapat ditarik oleh magnet. Jadi kalian tuliskan. Udah ya tadi ya, benda yang dapat ditarik oleh magnet. Terus yang kedua, yang benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Sudah kita kerjakan ya latihannya, apa percobaannya. Oke, ini ya. Terus ada dari kelompok kita tadi yang sudah presentasi, yang menurut Pak Guru paling bagus dari segi presentasi yang sudah dilakukan. Maka ada piagam penghargaan sebagai kelompok terbaik. Kok ada Pak Guru? Iya. Jadi tadi Pak Guru juga menilai per uji kemampuan kalian untuk ngomong di depan seperti apa. Kalian berani atau tidak di depan. Makanya ada sebuah piagam penghargaan buat kalian yang berani maju ke depan, dan hasil percobaannya itu menurut Pak Guru bagus dan sesuai gitu ya. Penghargaan ini Pak Guru berikan kepada kelompok magnet jarum. Tepuk tangan dong. Silakan ke depan. Ayo silakan ke depan. Selamat. Terima kasih. Oke, silakan duduk. Silakan. Oke, sekarang kita mengerjakan evaluasi. Evaluasi itu apa Pak Guru? Dari apa yang sudah kita lakukan tadi, sekarang kalian mengerjakan evaluasi itu artinya kalian mencoba nih ilmu yang kalian dapat tadi seperti apa. Silakan dikerjakan secara mandiri ya, tidak kelompok lagi. Silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Soal-soalnya dikerjakan. Ya, nama kalian. Dikerjakan ya. Kerjakan dengan kejujuran.
Oke, sudah selesai? Oke, sudah? Oke, setiap kelompok dijadikan satu, dikumpulkan ke depan. Ya, sini. Ini. Oke, terima kasih. Jadi satu dulu nih. Oke, makasih. Oke, kita lanjut. Oke, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Alhamdulillah. Apa yang paling kalian suka dari kegiatan belajar hari ini? Apa? Percobaan dengan main. Dan kegiatan apa yang paling kalian tidak suka? Apa? Tidak ada Pak Guru, semuanya suka. Oke. Terus kesimpulannya. Ini kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu sebagai salah satu negara anggota ASEAN, Indonesia memiliki potensi dan peran penting dalam kerjasama ekonomi. Peran penting Indonesia dalam kerjasama ekonomi ASEAN dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, berkontribusi dalam kerjasama di sektor industri. Kerjasama ini salah satunya adalah ASEAN Aceh Fertilizer Project yang merupakan pabrik pupuk di Aceh, Indonesia. Negara pusat cadangan pangan. Berperan negara ASEAN seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam terkenal sebagai lumbung padi ASEAN. Diyakini negara-negara ini terus berkomitmen dalam penyediaan cadangan pangan bagi negara-negara anggota ASEAN. Berperan dalam mendukung terbentuknya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA adalah bentuk integrasi ekonomi regional yang direncanakan untuk dicapai. Tujuan MEA yang paling utama adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang mana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas. Yang keempat, berperan juga dalam ASEAN Free Trade Area (AFTA). Bertujuan menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Terus yang keduanya yaitu sifat-sifat magnet. Magnet memiliki beberapa sifat, antara lain memiliki daya tarik, memiliki dua buah kutub yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga, kutub senaman telah menolak.
Yang kedua, sul kutub tidak senama saling menarik. Memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu, mana dapat menarik benda-benda tertentu. Yo, berdiri. Yo, kita nyanyi. Ya, indikasinya perilaku. Jadi kalau cek ayo aja, jangan enggak. Kalau enggak ada gitu kan? Bisa juga. Bangga. Nanti kita akan coba dengan keluarga. Dari saya, kalau kita berpikir, kalau kita peminat namanya sampai kan juga hari kira seperti yang siang ini saya buat RW 06 apabila ada kata kata
namanya hari ini. Ada pantun terakhir buat kalian. Pisau diasah buat bertani, bawa ke ladang naik pedati. Selesai sudah belajar hari ini, semoga bisa memberi arti. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.